Pers rilis konflik bersenjata antar Satgas Jonip 305 dan TPNPB di Intan Jaya diduga 2 warga sipil hilang, 1 meninggal dan 1 kena luka tembak. Pasca kontak tembak antara pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satgas Jonip para Raider 305 atau Tengkorak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada 9 April 2023 yang menewaskan 1 anggota TNI Satgas 305 Tengkorak. Aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penyisiran di Kampung Munimai, Danggoa, Bamogo, Titigi dan sekitarnya pada Selasa 11 April 2023. Penyisiran dan pengungsian. Menurut informasi dari warga sipil setempat, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penyisiran di Kampung Munimai pada pagi hari dengan tembakan yang mengarah ke rumah-rumah warga sipil, mengakibatkan belasan rumah terbakar di Kampung Munimai. Hanya gereja yang dikabarkan tidak terbakar. 1 orang ibu dikabarkan tertembak di bagian paha kanan, namun tetap melarikan diri ke hutan bersama warga lainnya. Pada saat warga mengungsi, hanya 2 orang warga yang sudah lanjut usia, yaitu seorang hamba Tuhan, Pendeta Ebi Bagau bersama Abiani Wea, yang tertinggal di halaman gereja. Seorang warga sipil menyampaikan informasi dari lokasi kejadian bahwa ia sempat mendengar ada teriakan orang yang sedang disiksa, namun belum diketahui kondisi 2 orang tua tersebut masih hidup atau sudah meninggal, karena kampung tersebut masih terjadi penyisiran. Setelah menguasai kampung itu, sekitar siang pukul 12.00 aparat gabungan TNI dan Polri mulai menyisir ke 2 kampung terdekat, Bamogo dan Danggoa, yang terletak di bagian atas Kampung Munimai. Di Kampung Danggoa, anggota diduga melakukan pembakaran 1 gedung balai kampung dan 6 rumah warga. Masyarakat Kampung Bamogo dan Danggoa dikabarkan sudah mengungsi ke hutan. Pada tanggal 13 April 2023, seorang ibu, Damiana Mirip, yang sudah lanjut usia, ditemukan meninggal tidak jauh dari rumah yang telah dibakar di Kampung Danggoa. Korban diduga ditembak oleh anggota TNI pada saat penyisiran di kampung itu pada 11 Maret karena terdapat luka tembakan di tubuh korban. Selain 3 kampung itu, kampung lain yang masuk dalam wilayah konflik yaitu Tausiga, Jamulogo, Titigi, Dugusiga, Eknemba, Yaindapa, Sanamba, Bajemba, Kusage, Itadipa dan beberapa kampung yang berdekatan mengungsi ke hutan dan tempat-tempat lain. Pada 12 April 2023, pasca penyisiran, beberapa warga bersama keluarga datang ke kampung untuk memastikan kondisi 2 orang tua yang tertinggal, namun tidak dapat ketemu. Hanya temukan bercak-bercak darah di dalam ruang gereja, dan kondisi dalam ruangan sudah diobrak-abrik. Menurut keluarga, kedua orang tua itu hilang kontak sejak penyisiran oleh aparat TNI dan Polri hingga saat ini. Pada tanggal 11 April 2023 saat penyisiran masih berlangsung, pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Satgas Gabungan 305 lakukan rapat koordinasi terkait kondisi keamanan. Pertemuan dihadiri oleh PJ Bupati, Wakil Komandan Satgas 305 Tengkorak, Wakapolres dan pejabat terkait lainnya. Pada pertemuan ini,
Satgas Gabungan 305 mengatakan kepada pihak pemerintah bahwa mereka akan terus bertahan menghadapi TPNPB sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Maka pemerintah daerah setempat mengeluarkan surat imbauan kepada masyarakat sipil di wilayah Intan Jaya dan secara khusus beberapa kampung yang menjadi wilayah konflik bersenjata agar segera mengungsi ke tempat-tempat yang aman atau di sekitar gereja. Kami memantau beberapa media online yang memberitakan secara sepihak, memberitakan tentang situasi konflik yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, yang justru menimbulkan opini publik yang dikategorikan sebagai berita hoax. Dengan melihat situasi darurat kemanusiaan dan mencegah lebih banyak korban sipil di Intan Jaya maupun seluruh wilayah yang sudah menjadi daerah operasi militer, kami mendesak: pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memastikan dan mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Rakyat, dan pemerintah provinsi di tanah Papua bekerja sama dan membentuk tim kemanusiaan untuk melindungi warga sipil di wilayah konflik. Ketiga, khusus pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk memastikan kondisi korban hilang, korban tembak, dan pengungsi agar memberikan tempat yang nyaman serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan serta tenaga medis. Keempat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi dan pemantauan terhadap semua peristiwa kekerasan pasca penyanderaan pilot Susi Air Philip Mars Martin. Kelima, kepada Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat agar wajib melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter dan memberikan akses kepada pihak gereja dan pemerintah untuk memastikan kondisi masyarakat sipil di kampung yang terjadi penyisiran dan tempat pengungsian. Keenam, kepada setiap media dan jurnalis agar memberitakan informasi yang akurat sesuai dengan fakta sesuai etika jurnalis. Ketujuh, semua pihak baik pemerintah, agama, NGO, LSM, dan komunitas masyarakat sipil di Indonesia untuk terlibat dalam mendorong resolusi konflik di tanah Papua. Jayapura, 14 April 2023, Koordinator Kontras Papua Samuel Awong, Nemia Jerinap, Buk Kontak Person Kontras Papua 082198052223. Sekian pembacaan press release dari Kontras Papua bersama Persatuan untuk Kebenaran, BUK.